Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Lo Semelan. Hari ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Mari Lo pimpin kita di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, karena hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan menyertai kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang terus taat di dalam Tuhan. Pimpin kebaktian sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari kalian semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi ya, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Walaupun mungkin saat ini kita hanya bisa bertemu secara daring, secara online. Lo harap kalian tetap setia ya di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, With Christ in the Vessel. Smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Benar ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, di dalam hati kita, badai apapun, keadaan apapun akan membuat kita tetap tenang, tetap aman, karena Dia akan selalu menyertai kita. Satu kali lagi kita angkat pujian ini ya, With Christ in the Vessel. Semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Lebih semangat. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. As we go sailing home, as we go sailing home. Yeay. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat kembali satu pujian. Biarlah pujian ini boleh membawa kita semakin mau melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek
Pemudanya, pemudinya sama-sama melayani Tuhan. Bersama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan, kami sudah boleh bersama-sama mengangkat pujian kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar semakin memahami kebenaran firman-Mu dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa untuk minta tolong papa, mama, atau orang besar lainnya yang ada di rumah untuk kirim ke rekening di layar sini atau scan kode barcode yang ada. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Vika. Vika adalah teman lo seokta. Karena lo seokta ada halangan, jadi sama Vika dulu hari ini ya. Ngomong-ngomong hari Minggu, biasanya teman-teman semua ngapain aja nih setelah ibadah sekolah minggu? Kalau Vika ya, Vika biasanya sehabis ibadah, Vika nonton. Nah, atau enggak Vika main sama teman-teman atau main game di HP. Intinya, waktu di hari Minggu, Vika pakai buat istirahat dari semua kesibukan Vika yang ada dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, kalau teman-teman semua ngapain? Teman-teman, Vika mau kasih tahu nih. Ternyata hari Minggu adalah hari yang sangat spesial. Teman-teman tahu nggak kenapa? Karena hari Minggu adalah karunia dari Bapa Sorgawi kepada kita. Nah, kita merayakannya dengan cara-cara khusus yang sudah Ia sampaikan pada kita dalam firman-Nya. Nah, teman-teman, dalam Keluaran 20 ayat 8 di sana dikatakan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Sabat sendiri artinya adalah istirahat, di mana sejak Allah menciptakan dunia hingga waktu Yesus bangkit dari kematian, Allah memisahkan hari ketujuh sebagai hari Sabat. Awalnya Allah menciptakan segalanya selama 6 hari dan Allah beristirahat pada hari yang ketujuh. Lalu pada masa Musa, saat Allah memberikan hukum-hukum itu kepada umatnya, Allah memberitahu mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dalam 6 hari sehingga mereka dapat beristirahat dari pekerjaannya dan menyembah Allah pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Pada zaman Yesus, para pemimpin agama yang dikenal sebagai orang-orang Farisi membuat hari Sabat sebagai hari yang dipenuhi dengan banyak aturan yang mereka buat untuk dilakukan oleh orang-orang Israel. Orang-orang Farisi sibuk memastikan apakah setiap orang melaksanakan hukum yang mereka buat, sehingga mereka juga lupa di mana hari Sabat merupakan hari istirahat dan ibadah yang menyenangkan. Pada Matius 12 ayat 1-2, orang-orang Farisi melihat apa yang dilakukan orang-orang di mana para pengikut Allah mengeluh kepada Yesus tentang peraturan yang dibuat orang Farisi. Yesus berkata kepada orang Farisi dengan menceritakan kisah tentang Raja Daud dan para pengikutnya yang masuk ke dalam bait Allah dan memakan roti yang dikhususkan untuk para imam karena mereka kelaparan dan membutuhkan makanan. Nah, teman-teman, Yesus mengingatkan bahwa para imam di bait Allah harus bekerja pada hari Sabat. Mereka juga harus menyalakan api, mengangkat binatang-binatang, dan mempersembahkan korban-korban kepada Allah.
Hukum Allah mengizinkan mereka untuk melakukan hal ini, tetapi peraturan dari orang Farisi ini tidak mengizinkannya. Pada Matius 12 ayat 6, di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, teman-teman, di sini Yesus berusaha membantu orang-orang Farisi memahami bahwa Dia adalah Anak Allah dan Dia memerintah atas hari Sabat. Maka Dia mengetahui cara yang terbaik untuk menaatinya. Yesus mengetahui perbedaan antara melanggar hukum itu dan melakukan apa yang penting dan perlu pada hari Sabat, teman-teman. Kemudian Yesus pergi ke sinagoge, tempat orang-orang Yahudi berkumpul untuk menyembah Allah dan mendengarkan firman-Nya. Ketika Yesus berada di sana, Yesus melihat seseorang yang lumpuh tangannya. Orang Farisi pun menemukan kesempatan ini untuk menemukan kesalahan Yesus. Orang-orang Farisi sendiri merupakan para pemimpin umat, tetapi mereka memusuhi Yesus dan ingin menangkapnya karena mereka menganggap Yesus tidak menaati Allah, teman-teman. Orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Orang Farisi bertanya hal ini untuk mencari alasan dan membuat tuduhan melawan Yesus lalu menangkapnya. Tapi tahu nggak, teman-teman? Yesus mengetahui hal ini karena Yesus dapat melihat isi hati mereka. Yesus mengetahui bahwa mereka tidak peduli kepada orang yang cacat tangannya, tetapi orang-orang Farisi ini hanya ingin mengatakan bahwa Yesus melanggar hukum dengan menyembuhkan pada hari Sabat. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu Yesus berbalik kepada orang cacat itu dan berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Orang cacat itu pun menaati dan segera saja tangannya sembuh kembali, di mana Yesus menyembuhkannya. Yesus melakukan mukjizat pada hari Sabat. Tapi teman-teman tahu nggak? Ternyata orang Farisi tidak peduli bahwa Yesus telah melakukan hal yang ajaib. Mereka juga tidak mendengarkan pengajarannya yang bijaksana dan mereka tidak ingin belajar darinya. Orang Farisi tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Orang-orang Farisi pun mencoba untuk menangkap Yesus karena melanggar perintah Sabat. Tetapi sebenarnya merekalah yang menggunakan hari Sabat itu untuk kejahatan. Karena saat mereka melihat orang itu sembuh, mereka mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Yesus. Tetapi teman-teman, Yesus mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan. Dan Yesus meninggalkan sinagoge itu dengan aman. Teman-teman tahu nggak? Hari Sabat pada perjanjian lama itu jatuh pada hari ke-7. Atau pada kalender kita itu di hari Sabtu. Tetapi pada perjanjian baru hari Sabat dikatakan jatuh di hari pertama, yaitu pada hari Minggu. Hal ini dikarenakan di mana hari Yesus juru selamat kita bangkit dari kematian. Dari cerita di atas, kita bisa tahu apa yang Yesus inginkan kita lakukan pada hari Sabat, yaitu kita menghormati hari Tuhan. Ketika kita mengkhususkannya untuk menyembah dan mendengarkan firman yang dikhotbahkan, seperti kita bisa beribadah bersama-sama keluarga kita. Kita juga menghormati hari Tuhan saat kita menikmati istirahat yang kita miliki dalam Yesus, dan ketika kita melakukan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Hari Tuhan merupakan hari khusus bagi umat Allah. Dia telah memberikan kita satu hari untuk memuji dan menyembahnya. Kita dapat beristirahat dan memikirkan berkat-berkat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita melalui Yesus Juru Selamat kita. Kita dapat menghormati Tuhan dan menunjukkan kasih-Nya dengan melakukan kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Vika dan teman-teman harus berserah kepada Yesus sebagai Tuhan atas segalanya dalam hidup kita, mempercayai dan menaatinya dengan segenap hati.
Nah, teman-teman, aktivitas minggu ini adalah teman-teman bisa menuliskan nih kebaikan apa yang sudah teman-teman lakukan pada hari Sabat ini. Atau bisa juga teman-teman foto nih kegiatan apa sih yang teman-teman lakukan pada hari Sabat biasanya atau hari Minggu ini. Nanti bisa kirimkan ke Lose Okta ya. Vika juga mau tahu nih kebaikan apa atau kebiasaan apa yang teman-teman lakukan dengan keluarga teman-teman kalau di hari Minggu. Lalu untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6, yang mana isinya adalah Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Nah, teman-teman, cerita kita hari ini sudah selesai. Sebelum Vika mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, Vika mau ajak teman-teman semua untuk berdoa. Nah, berdoa kali ini Vika pimpin, tetapi teman-teman bisa ikutin ya. Ayo kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Yesus terkasih, terima kasih bahwa Engkau memiliki kuasa dan otoritas atas segala sesuatu. Terima kasih karena telah memberikan hari Tuhan kepada kami dan memberitahu kami bagaimana merayakannya. Tolonglah kami untuk menyembah Bapa di sorga dan menikmati hari istirahat yang Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk menjangkau dan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa baca saat teduhnya ya, dan aktivitasnya Vika tunggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.